nyata. Orang masalah kecil jadi besar, di jalan tabrakan, hanya senggolan sedikit aja, akhirnya cekcok, ribut mulut, ribut omongan, langsung membunuh, langsung menembak. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena tidak dapat menahan amarah, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, dengan ibadah puasa inilah kita diajarkan mengendalikan hawa nafsu kita. Masya Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, wadzakkir in nafa'ati dzikra, sayadzakkaru man yakhsha, wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita menjadi investasi tabungan kita di yaumil qiyamah. Murah rezeki, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, ibadah puasa yang kita jalankan saat ini itu dapat mengendalikan hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan hewan, perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan ibadah puasa ini dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan amarah kita. Banyak kita lihat dalam kehidupan yang nyata, orang masalah kecil jadi besar, di jalan tabrakan, hanya senggolan sedikit aja, akhirnya cekcok, ribut mulut, ribut omongan, langsung membunuh, langsung menembak. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena tidak dapat menahan amarah, tidak dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, dengan ibadah puasa inilah kita diajarkan mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan hanya di saat puasa, justru dilihat hasilnya setelah ibadah puasa ini selesai. Dapatkah kita mengendalikan hawa nafsu itu terus-menerus atau kembali lagi seperti biasa? Kalau kembali lagi seperti biasa, berarti nilai puasa yang kita jalankan tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis dikatakan, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Itu kata Rasulullah. Kalau cuma menahan dari rasa lapar, dari rasa haus, itu anak-anak kecil yang umurnya 7 tahun, 8 tahun, banyak yang puasanya full. Nah, oleh sebab itu hendaklah kita jangan puasa seperti puasa umum, puasa yang dijalankan oleh orang-orang
yang kebanyakan hanya sekadar menahan makan, menahan minum, menahan seksualitas. Tapi setelah selesai kembali seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dilatihlah kita dengan ibadah puasa selama 1 bulan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Allah sediakan neraka ini, neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins. Allah peruntukkan kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka Allah berikan hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah kasih ini yang namanya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah. Kita harus lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, gunung. Allah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, meteor, dan lain sebagainya. Ketika Allah ciptakan langit tanpa tiang, bisa enggak kita buat rumah, bangunan tanpa adanya tiang? Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan kuping untuk mendengar, tapi kupingnya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Orang yang semacam ini bagaikan binatang ternak, kata Allah. Kedudukannya lebih mulia binatang daripada manusia. Balhum Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi orang yang gak bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia seperti binatang, berhubungan seks tanpa adanya pernikahan, kumpul kebo. Makanya dibilang binatang tuh kumpul kebo, pakai kebo. Dia gak pakai lagi nilai-nilai agama. Dia menganggap Tuhan itu gak ada. Langit, bulan, bintang, matahari ada dengan sendirinya, manusia dengan sendirinya. Mana mungkin adanya sesuatu tanpa adanya yang menciptakan. Tapi begitu banyaknya orang yang tidak percaya adanya Tuhan, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa dunia ini segala-galanya. Gak ada lagi kehidupan setelah dunia. Akhirnya ia menganggap dunia itu adalah surga buat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir. Sehingga akhirnya nafsunya dia lampiaskan. Ketika dia suka dengan si A, dia bisa melakukan hubungan seks di luar nikah. Ketika dia ingin kaya, dia pegang jabatan, dia keruk,
negara, uang rakyat, yang nggak pikirkan bagaimana dampaknya. Banyak orang-orang yang kelaparan karena saking banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi. Pelaku-pelaku hukum, hakim, jaksa, pengacara, kepolisian dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak yang benar, banyak yang amanah. Tapi lebih banyak lagi yang tidak amanah, yang tidak bertanggung jawab, diperkaya dirinya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang penting uang dapat, harta berlimpah. Yang gak sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu mengatakan ulaika kal an'am. Kedudukan manusia yang seperti itu bagaikan binatang ternak. Balhum awal, bahkan Allah katakan lebih sesat daripada itu, lebih buruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Tapi orang yang baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa, kedudukannya Allah muliakan, bahkan lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara sekalian, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini dan Ramadan selanjutnya, kita rubah perilaku kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang dapat mengendalikan hawa nafsunya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk diri saya dan umumnya kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Mohon untuk dukungan dan bantuannya, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.